Jumpa lagi kita dengan cerita-cerita. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang preman yang pensiun. Ketika dia pensiun, dia kembali pulang dari rantau. Jadi sekian tahun dia merantau, cuma jadi preman. Akhirnya kembali ke jalan yang lurus, pulang lagi ke daerahnya. Namanya Maknur. Maknur sekarang menjadi kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Maknur ini sekarang tinggal di sebuah desa di kota Sawalunto, namanya Desa Muaro Kalaban. Yang kita ceritakan sekarang adalah keahlian Maknur yang tidak banyak orang yang menjalaninya karena resikonya yang besar. Maknur punya dua profesi yang nggak banyak lah orang yang mau kerja seperti itu, karena butuh kedekatan dengan alam. Yang pertama, kerja Maknur ini adalah dia penangkap burung, utamanya burung punai dan burung balam. Burung balam ini sejenis perkutut. Maknur dia sebelum menangkap burung ini, dia mengadakan semacam observasi atau pengamatan terhadap keberadaan burung ini. Dipelajari kapan burung ini pergi keluar dari sarang dan kapan dia kembali, dan jalur terbangnya ada di mana. Maknur mengamati burung ini biasanya butuh waktu seminggu lah. Tidak jauh dari desanya itu memang ada hutan yang lumayan masih lestari. Nah, di hutan ini banyak binatang-binatang yang bisa kita manfaatkan. Satu sore, Maknur mengamati bahwa burung ini selalu pulang ke sarangnya setelah mencari makan itu sekitaran jam 4 atau jam sampai setengah 6. Nah, Maknur mempersiapkan diri untuk menangkap burung ini. Caranya pakai apa? Maknur memakai jala. Jalanya itu atau jaring, ukuran jaringnya seginilah. Dan jaringnya itu bukan ditebar kayak ikan ataupun, tapi direntangkan melintang jalur terbang burung. Maknur punya jaring panjangnya sekitar 15 atau 20 meteran. Kemudian dia tancapkan di dua tiang dan direntangkanlah jaring itu. Jaringnya harus berwarna hitam. Jangan warna yang lain, karena warna hitam menurut dia itu menyatu dengan alam sekitar. Jadi burung yang akan ditangkap nggak akan tahu bahwa di situ ada jaring. Kemudian jaringnya dipasang nggak tegang gitu, tapi dibiarin kendur, jadi main dia. Ternyata ini siasat yang canggih dari Maknur. Kenapa? Kalau dibikin rentang panjang, burung yang menabrak jaring itu akan terpental lagi, kemudian dia bisa lari. Tapi kalau dibikin kendor, itu burung yang
sampai atau nabrak jaring itu akan terjerat kakinya, biasanya kakinya yang terjerat, itu dia nggak bisa melepaskan diri lagi. Nah, Mak Nur hasil dari tangkapan burung ini jauh lebih banyak bila kita bandingkan dengan cara tangkap di Payakumbuh. Payakumbuh tuh pakai jerat, kemudian burungnya ditunggu dan harus ada burung pemikat. Nah, itu untung-untungan, sekali pasang belum tentu ada yang terjerat. Nah, kalau Mak Nur dia pengamati kemudian ditangkap dengan jala itu kan, dengan jaring. Biasanya Mak Nur hasil tangkapannya ini dijual ke orang yang mau membeli. Untuk sekitar 20 ekor burung punai yang tertangkap atau balam yang tertangkap, Mak Nur cuma mau kasih harga 50.000 saja. Saya tanya kok cuma 50.000. Kan ini agak susah nangkapnya, mengamati lagi segala macam kan. Ya, kita nolong orang. Nah, Mak Nur ini selalu bilang kasih harga itu yang nggak usah tinggi-tinggi, yang penting dia merasa dengan harga yang segitu dia ikut menolong orang. Ini hebatnya Mak Nur ketika udah jadi sadar gitu kan. Satu lagi, Mak Nur ini punya kemampuan di luar rata-rata. Dia nggak takut ketinggian dan nggak takut gravitasi. Apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan adalah mengambil madu. Nah, di daerah sekitar Morokalaban, madu ini adanya di batu-batu, di tebing-tebing. Memiliki kecuraman bisa 90 derajat, kadang malah ada di overhang gitu kan. Jangan di sini dia madunya. Itu Mak Nur nggak gampang, dia panjat, dia naik, dan nggak perlu macam-macam pengaman. Cukup baju lengan panjang, udah, nggak pakai jaring di kepala atau pakai topi, pakai sepatu, nggak perlu. Dia naik ke atas, terus dengan alat ya semacam ember yang ditaruh di gala bambu, colok ke atas gitu, kemudian di sini hebatnya Mak Nur ketika dia mencolok madu itu robahnya bubar dan dia nggak pernah disengat sama lebah. Nah, ini orang yang nggak bisa melakukan hal itu. Jadi kasih asap tuh sementara aja, habis itu dia nggak mikirin lagi asapnya mau nyala kayak mau enggak, udah nggak dia pikirin, dia masuk aja kan. Malah ada satu di daerah Padang Sibusuk namanya tebing batu. Itu memang batu yang berupa dinding batu namanya, betul-betul seperti dinding dan banyak overhang. Saya lihat yang ke situ tuh cuman monyet. Nah, Mak Nur cuman dengan tali seutas dia naik ke atas ke tempat monyet bermain itu. Ternyata disitulah madu yang ada. Pakai asap ya dikit, cuman ketika kena angin asapnya terbang entah kemana gitu kan. Akhirnya tuh nggak Mak Nur nyingkirin lebahnya, pakai tangan aja diginin, udah seret, dan nggak disengat juga. Itu mikir pasti disengat ini kan. Nah, terus di pohon di mana, pokoknya yang tempat tinggi, tempatnya nggak ada halangan buat manusia. Dia bisa mengatasi. Saya penasaran, saya tanya sama Mak Nur, apa rahasianya kok bisa nggak disengat dan nggak takut jatuh atau apa? Dia bilang cuman gini,
Oh, tunggu dulu, sebelum kita sampai ke sana. Begitu sulitnya proses pengambilan madu lebah ini, sama Maknur itu nggak diukur. Sebotol seginilah madu tuh Maknur cuma jual 125.000. Bayangin sebotol gini loh, 125.000. Sebotol sirup lah ya, sirup itu 125.000. Bayangin kalau di supermarket madu yang cuma segini itu bisa 200.000. Itu juga udah mungkin dicampur segala macam. Ini murni segini. Saya tanya ke Maknur, kenapa kok dijual semurah itu aja? Enggak coba lebih tinggi, kasih 300 pun kayak dibeli sama orang. Nah, kita tuh hidup katanya, nggak usah ngoyong. Mau sekaya apa sih kita gitu? Kita cuman makan sepiring, nggak mungkin berpiring-piring. Jadi nggak usah lah ngambil keuntungan gede-gede gitu loh. Tuh ujungnya kan kita bantu orang juga. Nah ini lagi bantu lagi. Dianggap dengan harga segitu dia bantu orang. Terus satu lagi, kenapa kok Maknur nggak disengat? Saya tuh nggak disengat, konsepnya katanya harus jujur. Sekali saya nggak jujur, saya pasti celaka. Itu udah saya buktikan katanya. 7 orang temennya memang sudah mati gara-gara nggak jujur dalam urusan madu ini. Ada madunya dicampur, ada madunya dibikin dari gula. Pokoknya nggak murni lagi, kemudian dijual seakan-akan tuh madu murni. Nah, ini bikin celaka katanya. Jadi kalau nggak mau celaka harus jujur, jangan bohong. Nggak boleh nipu, pasti selamat hidupnya. Dan ini ya, Maknur tuh dikasih karunia keselamatan berkali-kali. Waktu di tebing batu itu hampir jatuh dia itu, tapi dia masih diselamatkan. Kalau orang lain mungkin udah lepas ke bawah, tapi dia enggak. Tahu gimana dia selamat. Saya lihat sendiri itu kan. Menjinakkan lebah ribuan ekor itu ketika itu tapi kan bubar tuh. iya, cuman tuh tergantung awak kejujuran tadi. Nah, tuh. Jujur awak lain nak mengkok-mengkok sila. Ya lain nak ngicu-ngicu sama orang tuh lah. Orang anggota awak itu kan itulah banyak yang mati. 87 orang mati ya anggota tuh. Cuma menipu-nipu sudah apa kawan awak berdua, beko tuh setelah kau aku bambiak bawa kawan lain. Nah itu, jadi itu lobah itu yang membunuh awak tuh. Berarti awak harus jujur. Jujur, tidak bisa asli menisal asli jo. Awak ngisi tidak juga asli jo, tapi itu cara. Lobah itu tahu lah. Tahu jo. Ini tahu. Tidak do, gampang-gampang tu tidak ada ya, berapa ketinggian tu tidak ada gampang di jalan. Cuman tenaga awak kini siap tu enggak kurang gini. Kalau dulu sampai ke hujan semua di baru Yang kedua juga Maknur ini di samping ngambil lebah dan nangkep burung, dia juga jasanya sering dipakai oleh masyarakat sekitar itu nebang pohon. Nah, nebang pohon termasuk kerjaan yang beresiko juga, tingkat kesulitan tinggi, dan upahnya juga nggak gede-gede amat. Nah, di samping itu Maknur juga sering ketemu sama macan. Berapa kali macan ini ketangkap, tapi Maknur nggak manfaatin. Dikasih aja ke kebun binatang yang ada di Sawalunto. Nggak perlu bayar, nggak perlu apa. Kalaupun dikasih ya alhamdulillah gitu aja deh. Sekian dulu cerita-cerita kali ini tentang apa ya, kebijakan seorang mantan preman. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita yang lain. Salam.